Selamat datang di channel Bliwayan Menggambar. Kali ini kita akan membuat beberapa contoh daun. Dan kita akan mulai dari pertama. Contoh daun pertama kita mulai dengan membuat lingkaran-lingkaran sebagai patokan besarnya daun. Di dalam lingkaran kita kasih tanda titik sebagai pusat daun. Dari pusat daun ini kita buat lingkaran kecil, anggaplah sebagai bunga atau buah. Dari lingkaran kecil-kecil ini kita tarik garis melengkung keluar dengan merata dan terus mengikuti dan disambung dengan garis lain sehingga membentuk sebuah daun yang berurutan. Ya, terus kita ikuti satu persatu daun ini sampai ke ujung daun yang paling atas yang semakin mengecil. Kita lanjut lagi ke daun kedua. Kita percepat, kita lakukan hal yang sama kepada daun-daun yang lain. Terus kita lakukan hal yang serupa, semakin ke atas semakin mengecil tentunya. Karena posisinya semakin ke atas semakin tinggi, semakin menjauh. Kita lakukan dari yang besar menjadi terus ke yang kecil. Sehingga ini menjadi serumpun daun. Kita lanjut ke nomor 2. Seperti biasa, kita mulai dari dalam. Kita mulai dari dalam, lalu dari dalam kita tarik garis lengkung, dan untuk gambar yang daun kedua, kita membuat daun yang sedikit berbeda, di mana ujung daun kita membuat sedikit lebih oval. Dan daun-daunnya lebih pendek, lebih membesar ke bawah. Untuk membedakan contoh daun yang pertama dengan contoh daun yang kedua. Kita terus lakukan sampai kita bisa membuat beberapa rumpun daun, karena dengan banyaknya daun ini akan memberi kesan keramaian dan kepadatan daun. Ya, kita terus bikin beberapa mulai dari pusat, lalu kita ikuti dengan garis-garis daun. Kita coba ke contoh daun nomor 3. Sama, di awal kita juga membuat lingkaran besar sebagai ukuran daun. Nah, kali ini sebenarnya bentuknya hampir sama dengan contoh daun nomor 1. Cuma ujung daun kita bikin benar-benar melengkung atau oval. Jadi sedikit berbeda, tetapi memberikan variasi yang lain. Sehingga semakin banyaklah model-model daun yang kita bisa miliki. Karena dalam satu kanvas lukisan yang besar, kita bisa memainkan banyak sekali motif-motif daun. Ya, tinggal kita ikuti dari dalam sebagai bunga pusatnya, lalu kita ikuti dengan daun-daun yang terus semakin ke atas semakin meruncing. Kita bisa membuat sebanyak yang kita perlukan tentunya. Selanjutnya, seperti biasa kita mulai mengasir. Kali ini kita mengasir menggunakan pensil. Kita pastikan bagian-bagian yang tidak kena daun atau berlubang, kita hitamkan dulu. Tujuannya untuk membuat jelas antara daun dan space kosong. Selanjutnya per daun kita isi bagian tengahnya seperti tulang daun. Tulang daun ini kita sebagai standar untuk membuat asiran. Jadi separuh agak gelap, separuh agak terang. Separuh agak gelap, separuh agak terang. Kita bagi dua. Separuh agak gelap, yaitu bagian bawah,
dan bagian atasnya agak terang. Dan lubang-lubang seperti ini kita hitamkan saja untuk memperjelas mana daun, mana space kosong. Dan itu sangat berguna untuk membuat detail yang lebih kontras antara daun dan space kosong. Kita lakukan semuanya, kini saya coba percepat. Ya, kita percepat. Selanjutnya, jangan lupa untuk memisahkan antar rumpun daun. Jadi, daun yang di atas biar lebih kelihatan menonjol, sedangkan rumpun daun yang di bawahnya lebih kelihatan agak gelap. Jadi, kita buat mereka tampak seperti 3 dimensi. Dan pastikan bahwa dan pastikan mana daun yang di depan dan mana daun yang di belakang. Tentunya ini juga pengaruh dari efek sinar. Jadi mana yang kena sinar, mana yang kurang sinar atau tertutup oleh daun di depannya. Kita lakukan yang sama untuk semua daun. Kita lakukan untuk semua rumpun daun yang ada di bawahnya. Ya, untuk menambah kesan lebih menarik, saya isi asiran di bawah daun. Selanjutnya yang nomor 2, yang berikutnya kita lakukan yang sama. Pertama, kita pastikan dulu daun yang posisinya paling depan. Biasanya paling depan itu paling besar. Kita bagi 2 setiap helai daun untuk menandakan itu adalah bagian tulang daun. Selanjutnya kita terus lakukan penulangan daun asiran ini untuk setiap daun. Mari saya percepat dulu ya. Dan pastikan space-space yang tidak ada daunnya, kita pastikan dengan space-space ini kita hitamkan untuk menandakan bahwa itu bagian kondisinya tidak berdaun atau berada di bawah daun. Jadi bawah daun itu kondisinya gelap, tidak kena sinar matahari. Ya, kita bikin asiran di bawahnya. Dan antar rumpun daun seperti biasa, kita juga asir untuk menandakan rumpun yang di depan dan menandakan rumpun yang di belakang. Ini juga akan membantu kita untuk memperoleh komposisi daun di depan dan di belakang. Ya, kita lakukan untuk semua rumpun daun. Ini disebut dengan teknik shading. Biasanya kita banyak menggunakan pensil atau dalam lukisan tradisional Bali kita menggunakan tinta Cina. Lain kali saya akan buat tutorial khusus menggunakan tinta Cina. Untuk daun yang berikutnya kita lakukan yang sama. Kita pastikan ambil rumpun daun yang paling depan. Kita asir dari tengah daun satu persatu dari helai per helai. Kita lakukan penulangan daun dari helai per helai daun. Dan pastikan lubang-lubang, space-space lubang antar rumpun daun kita hitamkan untuk memastikan bahwa bagian tersebut memang tidak ada daun. Sehingga cukup gelap dan juga akan membantu memberi kesan menonjol bagi rumpun-rumpun daun yang kita bikin. Tidak lupa kita asir shading gelap terang mulai dari daun yang paling depan ke rumpun daun yang bagian belakang. Ya, kita percepat seperti ini dan seperti lihat ya,
hasilnya menjadi seperti ini. Cukup menarik. Ya, di sini kita bisa membedakan jenis-jenis daunnya. Sangat sederhana, perbedaannya sedikit, tetapi kesannya menunjukkan ini adalah daun dari pohon yang berbeda. Jadi akan banyak memperkaya koleksi dedaunan yang kita punya. Terima kasih, dan untuk pewarnaan lain kali saya akan bikin tutorial tersendiri bagaimana mewarnai lukisan gaya Bali. Terima kasih dan sampai jumpa.